Mm-mm. Hah. Boleh lah ya. Oh, serem juga setupnya ya. Kelihatan nggak sih? Serem juga setup nih. Ah, udahlah ya. Kita let's go aja. Oke. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di jalan-jalan siang. Wah, ini cuaca. Ini cuaca nggak terlalu panas ya. Lebih sejuk lah ya. Udah berapa minggu nih nggak dapat bikin video. Udah 2 minggu kayaknya, atau 3 minggu. Tapi udahlah ya. Yang penting bikin dulu. Oke, hari ini perjalanan dari Gianyar menuju Denpasar ya. Kita akan melewati Jalan Ide Bagus Mantre seperti biasa. Ini sebenarnya ganggu nggak sih? Tak belokin dulu. Ya. Ayo. Miring dulu, Bu. Miring dulu. Oke, sip. Jalan Ide Bagus Mantre. Jadi biar santai. Cuman jam segini truknya banyak nggak sih? Kalau banyak mah agak santai. Oke. Nice. Tidak ada motor di depan. Jadi hari ini enaknya bahas apa ya? Selama perjalanan mari kita bicarakan sesuatu yang tidak penting. Ya. Karena video ini ya tujuannya untuk saya latihan ngomong sih, bukan buat ditonton. Jadi ya udahlah ya. Kita akan bahas kuliah. Ya tadi kepikiran temanya kuliah sih. Habis itu nggak kepikiran tema lain lagi. Nah, jadi kan kita sering lihat nih akhir-akhir ini ada yang ngomong bahwa kuliah itu tidak penting gitu. Atau kuliah itu adalah nganggur dengan gaya. Siapa yang bikin? Orang-orang sekarang bikin kalimat kreatif ya. Kembali ke zaman pantun mungkin nih. Oke lah ya. Jadi kira-kira benar gak sih kuliah itu gak penting, atau nganggur dengan gaya, atau ya apapun istilahnya ya. Artinya intinya kuliah itu gak menjamin sukses lah. Gampangnya sih seperti itu. Ya kalau saya pribadi sih, ya saya udah tamat kuliah ya, S1 sistem komputer, tapi nggak bisa bikin program. Berapa yang kayak gitu? Banyak sih kayaknya. Cuman ya gini. Kalau ya kita mulai dari jawaban singkat ya. Apakah kuliah itu penting atau tidak? Nah, tunggu bentar nih. Rame nih. Mepet-mepet sekali orang. Oke, kita ke kiri sedikit supaya lebih santai. Nah, udah. Oke. Jawaban singkatnya, kuliah itu relatif. Itu kaca kotor tulisannya. Gak bisa disensor. Semoga gak kelihatan ya.
Oke, kuliah itu relatif ya. Ya, relatif penting tapi. Jadi kalau untuk beberapa orang bisa dibilang tidak penting, sebagian orang lagi bisa bilang penting, tapi sebagian orang yang nggak bilang apa-apa biasanya sih akan bilang penting. Ya, tapi kenapa kuliah penting? Terutama di zaman-zaman sebelum, oke, silakan lewat mobil, sebelum internet itu meluas. Karena informasi itu susah menyebarnya sebelum ada internet. Kemudian mulai ada internet, mulai ya kecepatannya itu download 100 MB itu bisa 1-2 jam. Itu kuliah masih gini lah, masih penting lah. Walaupun orang-orang sudah mulai bisa baca blog, mulai bisa ikut-ikut apa ya, aku nggak terlalu ngikutin sih internet zaman dulu. Jadi aku dengernya ada kayak Kaskus gitu loh. Nah, di sana mereka bisa belajar juga dari sana. Cuman belajar di sana itu tidak ada silabusnya, tidak ada tatanannya lah. Jadi kita belajar random aja, ketemu apa di postingan ya itu yang dipelajari. Jadi yang harusnya kita belajarnya bertahap, ini malah lompat-lompat. Tapi kita harus ya cari benang merahnya sendiri lah kalau mau belajar dari internet. Cuman sekarang kalau dari internet yang sekarang itu semua ilmu udah gini ya, udah cepet lah menyebarnya. Ya walaupun semakin lama kebenarannya mulai diragukan ya, sehingga referensi dari buku dan kuliah itu masih jadi sesuatu yang cukup penting lah. Muter-muter, jadi penjelasannya jadi penting apa enggak ya tergantung sih. Kayak gini lah. Sebenarnya pertanyaan kuliah penting atau tidak itu pertanyaan yang kurang tepat lah. Bayangkan kalau kita sedang makan soto, makan sup. Nah, terus di sana ada sendok garpu. Ini contoh kayaknya jauh banget. Tapi coba lah ngikutin. Ketika orang makan sop, sendok itu jadi lebih penting dari garpu. Ya bayangin aja makan sop pakai garpu, ya kali habis kuahnya. Terus ada lagi dikasih mie. Nah, terus dikasih sendok sama garpu. Nah, garpu di sini jadi penting karena lebih memudahkan makan mie itu, tinggal ditancap puter udah. Tapi pakai sendok juga bisa. Nah, jadi apakah garpu itu penting atau tidak penting? Ya tergantung dari makanan yang disajikan. Nah, begitu juga dengan kuliah. Kuliah itu penting apa tidak penting? Ya itu tergantung Anda mau makan apa. Jadi pertanyaan yang lebih penting adalah kenapa Anda kuliah? Dan setelah kuliah, apakah tercapai tujuannya atau tidak? Itu sebenarnya yang lebih penting. Tapi baru lulus SMA ya kali kita mikir gitu ya. Lulus SMA, kuliah, ada yang kuliahnya karena ngikutin mepet bapak. Ada yang ngikutin pacar. Kalau aku kuliah komputer itu karena saya senang main game. Jadi ketika kuliah komputer saya punya banyak alasan untuk megang komputer. Nggak nyambung banget.
Sebenarnya lebih seneng ke megang komputernya sih daripada main gamenya. Main gamenya juga kayak gimana ya, kayak double lah. Megang komputer seneng, habis itu megang game seneng, ya double senengnya. Siapa yang nggak mau? Tapi apakah kuliah saya itu menjadi hal yang penting dalam hidup saya? Ini kalau dari perspektif pribadi ya. Iya sih, cuman kemahalan gitu loh. Jadi apakah kuliah itu penting untuk hidup saya? Ya iya. Kenapa? Karena di sana itu kita belajar untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan step-step yang logis. Nah, skripsi itu. Jadi ada pembukaan dulu, rumusan masalah, terus ilmu-ilmu yang dipakai apa, solusinya yang dibikin apa, terus kesimpulan, terus habis itu ada buku-buku referensi yang digunakan atau sumber-sumbernya. Nah, apakah step-step seperti itu bisa digunakan di dunia nyata? Ya tentu saja bisa, cuman lama. ya kali kita bikin sesuatu itu, kita kerja habis itu bikin referensi. Berapa orang sih coba sini misalnya kerja, ngitung balance habis itu referensi ke buku apa ya? Nggak ada kan? Atau komputer habis itu bikin game, referensi di mana, ya nggak ada juga. Tapi kalau di luar aku nggak tahu ya kayak gimana. Katanya di luar sih dia lebih mengutamakan dokumentasi daripada bikin sistemnya dulu. Kalau di kita mah kita bikin aja sistemnya, dokumentasi mah gini di kepala lah. Ini kan ingatan kita sangat kuat, luar biasa kuat. Apa itu? Ingatan orang Indonesia itu luar biasa kuat itu. Jadi nggak perlu dicatat semua, tinggal bikin aja dulu. Jadi itu ya, untuk beberapa hal ya kuliah itu penting lah. Ya itu pertama ya, yang menyelesaikan masalah dengan step by step, logika itu. Ya walaupun gak semua masalah seperti bisa diselesaikan seperti itu. Kalau masalahnya ada sangkut pautnya dengan emosi kayak marah, sedih, ya itu logika dibuang lah jauh-jauh tuh. Nggak mungkin ada nyangkut logika di waktu-waktu seperti itu. Tapi diusahakan biar tetap pakai logika. Kemudian apalagi pentingnya? Pentingnya kemudian adalah saya bisa dapat kerja di bidang komputer. Jadi di sebuah perusahaan yang menjual sistem absen online. Nah, walaupun saya nggak ngerti pemrograman, nggak ngerti, ya cuma tahu basic-basicnya lah, database tahu basic, program tahu alur, ya tapi bisa lah jadi IT support di sana. Kemudian dari IT support dapat kesempatan untuk jadi customer support sekalian IT support. Ya tapi dapat kesempatan lah ya. Jadi saya ini kan sebenarnya introvert, tapi karena sudah sering ngobrol sama orang-orang di luar karena customer support ya, dan IT support dan implementator juga. Jadi ketika implementasi kan saya jelasin juga. Habis itu ketika jadi customer support saya balesin chat dari klien. Ya nggak selalu chat sih, kadang ditelepon juga. Jadi gimana saya harus menjelaskan apa yang saya tahu ke orang yang tidak paham komputer kadang-kadang. Ya sering sih. Ada beberapa hal yang harus saya kerjakan.
karena SDM di sana belum mengerti, jadi ya dibantu gimana caranya ngasih servis yang ya memuaskan lah dan cepet kalau bisa. Ya tapi sendiri susah juga, repot. Malah curhat jadinya. Tapi itulah ya, gimana ya kalau kalian sudah kuliah, ya anggaplah kuliah itu penting. Nah gitu, itu enak tuh. Kalau kalian sudah kuliah, anggaplah kuliah itu penting dan memang harus dipelajari. Kalau ada ujian nggak usah nyontek. Tapi kalau ujian akhirnya ya nyontek aja lah, bebas lah ya, yang penting lulus dulu. Bayar soalnya. Tapi usahakanlah dipelajari ilmu-ilmu di kuliah itu, kalau benar-benar dipelajari dan dicari tahu lagi di Google, itu sebenarnya apa ya? Langkah awal yang tepat lah untuk mulai belajar. Jadi ketika kalian lulus kuliah, kalian nggak tahu apa-apa, wajar. Anda itu cuma tahu awal-awalnya aja, Anda baru tahu step pertama aja. Tapi kalau setelah step pertama yang nggak, step kedua yaitu mencoba mengimplementasikan apa yang Anda tahu, ya sudah, jadi ilmu aja. Gitu ya, bagi yang sudah kuliah, ya anggaplah kuliah penting, belajar sebaik-baiknya, dapat nilai sebagus-bagusnya. Pastikan uang yang Anda bayar ke kampus itu menjadi sesuatu yang penting di hidup kalian lah. Bagi yang belum kuliah kalian coba tanya diri sendiri lah, kalian perlu kuliah nggak sih? Ya seperti yang saya bilang tadi, kuliah itu kan memang langkah awal belajar ya, step 1 belajar lah. Kecuali kalau kuliah-kuliah seperti kedokteran, hukum dan lain sebagainya, itu biasanya sudah full paket, bisa layanin klien. Tapi untuk kuliah-kuliah yang lain, dalam hal ini kalau saya kuliah komputer, itu nggak harus kuliah. Itu bisa dipelajari online, karena skill banyak skill itu bisa dipelajari dengan modal yang murah. Nah kalau kuliahnya seperti kedokteran itu kan mahal, sudah pasti mahal. Gimana nggak mahal? Kalian kalau mau nyoba praktekin ke orang itu pastilah kredibilitas itu sangat diutamakan di bidang-bidang yang menyangkut dengan nyawa lah. Saya mau bilang apa ya, kesehatan ya, yang menyangkut kesehatan itu kredibilitas itu sangat penting, sehingga kuliah itu jadi penting. Nah kalau komputer, Anda mungkin tidak punya sertifikat, ijazah atau apapun untuk membuktikan Anda kredibel, tapi Anda bisa bikin portofolio. Portofolio itu sebagai hasil kerja kalian lah. Jadi bisa kerja sama orang atau proyek sendiri, mandiri gitu. Misalnya iseng-iseng bikin aplikasi pembayaran swalayan atau minimarket, atau bikin aplikasi mobile yang sederhana kayak game-game kecil-kecilan gitu, atau sekedar kuis-kuis asal otak. Nah itu bisa jadi portofolio kalian. Dan ketika kalian bisa mengeksekusi portofolio dengan baik,
itu juga bisa digunakan untuk melamar kerja. Jadi nggak harus kuliah, tapi kalian bikin portofolio yang bagus. Kalian jelaskan apa yang kalian gunakan, teknologi yang digunakan. Ya itu kalau komputer ya. Kalau desain juga sama. Desain ya nggak perlu kuliah desain sebenarnya. Karena kalau kuliah desain itu sangat luas ya. Jadi dari A sampai Z itu sampai, teman saya ada yang kuliah desain itu ya dari A sampai Z, dari foto sampai ngeprintnya jadi majalah, belum yang menggambar di kertas, belum menggambar digital 3D. Ya padahal ya belum tentu dia pakai semua, mungkin dia pakai 3D-nya aja atau fotonya saja, tapi di kuliah desain semua dipelajari. Nah, jadi kalau misalnya semua dipelajari, orang kan jadi bingung mau fokus yang mana gitu. Jadi kadang-kadang ya kuliah bisa dibilang nggak perlu. Cumannya apa ya? Ada cumannya ini, di ujung lidah cuma nggak keluar gitu kata-katanya. Kuliah itu, misalnya kalau kuliah desain nggak perlu. Iya bisa sih nggak perlu, cuman pengetahuan kalian itu jadi jadi terlalu fokus. Jadi misalnya kalian desain logo, kalian belajar otodidak, ya kalian akan expert di logo saja. Nah itu. Tapi kalau kuliah, kalian akan menemukan banyak ilmu-ilmu lain yang berhubungan tentang desain. Iya, yang belum tentu kalian pakai ilmunya di hidup kalian, tapi kalian tahu. Oh ya, oke, thank you. Tapi kalian tahu, yang penting kan tahu dulu. Setelah kalian tahu, kalian baru cari lagi ilmunya, lanjutannya. Jadi misalnya kalian desain logo, tapi habis itu tiba-tiba disuruh ngambil foto. Ya kalian ada pengalaman ambil foto, jadi ketika disuruh ambil foto ya komposisinya nggak jelek-jelek banget kayak gitu misalnya. Apakah ilmunya terpakai? Ya terpakai sih, tapi bukan untuk nyari uang seperti yang diharapkan. Ya gitu. Jadi kalau bilang tidak perlu sama tidak penting itu beda ya. kita perjelas dulu yang itu. Itu salahnya tadi. Kuliah itu untuk beberapa jurusan atau beberapa bidang ilmu itu ada yang tidak perlu. Ya kayaknya misalnya kalau kuliah komputer menurutku sih itu bisa dibilang tidak perlu. Tapi kalau kalian memutuskan untuk kuliah, ya itu hal yang itu penting gitu loh. Penting tapi nggak perlu, gimana ceritanya? Nggak make sense ya. Ya tapi gimana ya, setelah kalian kuliah kalian akan merasakan bahwa banyak ilmu yang tidak kalian pakai. Tapi ilmu yang tidak dipakai biasanya itu tidak terasa kalau itu penting gitu loh. Jadi kayak gini, seperti misalnya kita di sekolah dulu belajar sejarah. Apakah waktu SMA itu kita merasa sejarah itu penting? Ya tidak penting lah.
Ngapain belajar sejarah, ngingetin tanggal, ngingetin ngingetin nama pahlawan, kejadian. SMA itu sejarah itu seperti salah satu batu sandungan untuk lulus. tapi setelah kalian cukup berumur, ketika kalian menghargai masa lalu, karena ketika umur kalian udah agak gedean, kalian akan merasa bahwa masa lalu itu enak untuk dikenang itu loh. Masa SMA, masa kuliah, masa bekerja keras, itu enak dikenang, dan sejarah menjadi sedikit lebih menarik di sana. Kalian bisa kalian bisa mereka-reka sejarah yang terjadi berdasarkan pengetahuan kalian. Misalnya penjajahan, kalian taunya, oh ternyata Belanda menjajah Indonesia, kemudian ada sumber, oh ternyata yang menjajah Indonesia itu ya memang Belanda, tapi sebenarnya yang lebih menjajah adalah bupatinya. Dari sumber-sumber yang belum tentu kalian tahu, habis itu kalian jadikan itu pembicaraan. Ya nggak penting. Ya, tapi karena karena kita udah pelajari sejarah yang secara umum, itu tidak terasa penting. Kita tahu aja, habis itu kita bicarakan itu. Ketika jadi konspirasi, jadi bahan pembicaraan. Tapi bayangkan coba kalau kalian tidak tahu sama sekali tentang Belanda, tentang penjajahan Jepang, itu kalian tidak punya landasan awal ketika ada sebuah informasi datang. Nah, itu tuh. Jadi ketika kita taunya itu, kita belajar sejarah sekian tahun, kita cuma tahu bahwa Belanda itu menjajah sekitar 350 tahun, 3 abad. Lalu ada Jepang menjajah 5 tahun. Tapi kemudian setelah ada informasi baru, kalau nggak salah nonton Guru Gembul itu, kalau ternyata Belanda itu belajar korupsi dari kita. Oh, ternyata ada pengetahuan baru dan bertabrakan dengan pengetahuan kita yang lama. Di sana jadi pembicaraan. Nah, itu. Jadi kita ketika ada pengetahuan baru dan tidak sesuai dengan pengetahuan lama kita kan jadi lebih nyari tahu lagi nih. Nah, di sana pentingnya pengetahuan yang kita anggap remeh, kita anggap tidak penting. Kita dulunya belajar hanya untuk sekedar tahu dan lulus, tapi ketika disentil sedikit sama sebuah pengetahuan yang kontradiktif dengan yang kita punya, walaupun sedikit, itu akan men-trigger keinginan kita untuk mencari tahu. Entah mencari tahunya kita akan melihat sumber yang jelas, mencari buku, atau nyari di internet, atau sekedar konspirasi. Itu ada di pilihan kita. Tapi yang jelas di sana ada proses kita untuk belajar sesuatu, untuk membuktikan sesuatu itu benar atau salah. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak punya pengetahuan remeh itu. Nah, belum lagi ketika pengetahuan itu pengetahuan itu kalau di Bali itu sering sekali dikatakan bahwa pengetahuan itu tidak
menjanjikan kesuksesan, tapi dia menjanjikan hidup yang lebih mudah. Nah, terus kenapa? Ya, ya bukan terus kenapa sih? Ya, terus gimana? Ya, jadi ketika kalian punya pengetahuan, ya itu belum tentu membuat kalian sukses. Tapi sudah bisa dipastikan hidup kalian tuh menjadi lebih gampang. Misalnya ini, saya nggak bisa saya lulus komputer, nggak bisa pemrograman. Tapi kalau memang disuruh, bukan disuruh, tapi ketika saya disajikan teknologi baru atau hal-hal baru, misalnya Google Sheet, terus disuruh dikonekkan dengan Google Data Studio atau sekarang yang disebutnya Looker. Nah, itu saya bisa mempelajarinya dengan lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak kuliah komputer. Karena ada ini jalannya. Karena saya punya fondasi di bidang tersebut yang lebih baik daripada orang secara umum. Ya iyalah, sering megang komputer, sering dengar perintah-perintah error. Kemudian kalau sudah bertemu dengan Excel, ya lebih gampang lah ya. Excel itu kan juga ada pemrogramannya sedikit tuh, yang if else. Orang awam ya bisa belajar seperti itu. Tapi kalau yang sudah belajar komputer, itu udah pasti bisa lebih cepat lah mempelajari itu. Jadi gak parno lah kalau ada error sedikit tuh, kayak gak bingung gitu. Coba kalau yang nggak belajar komputer, ya cobalah kalian yang ketemu orang tua yang jarang megang komputer, ada error update antivirus, itu bisa bingung setengah mati itu. Padahal tinggal cancel aja udah selesai perkara. Tapi kan itu kita sudah biasa menemukan hal itu. Biasa ya, biasa itu adalah kuncinya. Biasa itu adalah kuncinya. Kita terbiasa dengan hal-hal yang berbau dengan komputer, sehingga kita tidak panik ketika mempelajari soal komputer. Kita tahu bahwa komputer kalau kita tekan enternya 100 kali secara cepat tidak akan meledak. Atau ketika kita Ctrl A ke semua icon di desktop lalu kita enter 100 kali, itu juga tidak akan meledak PC-nya. Paling nge-freeze, bisa dimatiin terus dihidupin lagi, udah kelar. Kalau orang yang awam kan wah sudah bingung gitu. Wah, gimana ini komputer rusak ini, astaga, hilang sudah 10 jutaku. Tapi kan nggak gitu. Jadi itulah ya, ilmu kalau dibilang, oh ya, ilmu yang penting. Nah, ilmu yang penting, apapun bentuk ilmunya itu akan memudahkan hidup kalian. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kita masuk kesimpulan aja ya. Ini udah sampai, lagi deket nih, udah nyampe tujuan. Ilmu itu penting. Banyak ilmu yang bahkan kita tidak anggap ilmu itu memudahkan hidup kita. Seperti yang tadi itu kan, familiaritas kita terhadap suatu benda itu adalah ilmu juga yang memudahkan kita dalam mempelajari hal yang kita sudah familiar. Seperti halnya matematika, kita diajarin kali bagi tambah kurang. Kita sudah familiar dengan hal tersebut, sehingga ketika diberikan rumus yang lebih sulit, kita bisa kerjakan. Ya sedikit lebih sulit sih. Kalau sudah kalau tiba-tiba lompat, ya tetap aja nggak bisa kerjakan. Tapi relatif lebih gampang lah daripada kita nggak pelajari sama sekali, terus dikasih soal, udah pusing dah. Jadi kalau ditanya kuliahnya penting atau enggak, kuliah itu adalah sebuah tempat kita bisa menimba ilmu. Yang jadi pertanyaan,
ya seberapa banyak ilmu yang bisa kalian timba. Kalau kalian cuma timba sedikit ya ya nggak penting jadinya. Kalau kalian bisa timba banyak, ya kuliah itu jadi penting. Belum lagi semua relasi yang bisa kalian dapatkan di kuliah. Terima kasih dan sampai jumpa.